Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Jadi pada video asistensi kali ini, gue akan ngebahas atau mereview apa yang sudah diberikan materinya oleh Profesor Durojatun di pertemuan mata kuliah Perekonomian Indonesia pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini, Prof. Durojatun sedikit banyak menjelaskan terkait dengan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ya. Nah, kita akan flashback lagi dan review lagi uh, supaya kalian gak lupa ya. Tapi sebelumnya gue bakalan bahas dulu nih tentang mata kuliah PI yang akan kita lakukan bersama-sama selama kira-kira setengah semester ke depan ya. Ini kalian udah seperempat semester, jadi 3/4 semester ke depan. Nah, yang pertama untuk persentase penilaiannya untuk mata kuliah perekonomian Indonesia ini, sebagian besar penilaiannya memang ada di UTS dan UAS ya. Jadi untuk UTS dan UAS proporsi tertinggi kira-kira ada 70%. Untuk UAS dan UTS ini mungkin kalian bisa persiapkan lebih lebih matang lagi mungkin ketika nanti UTS-nya tertulis ataupun UAS-nya tertulis ataupun nanti ada yang diminta untuk mengumpulkan suatu paper, tolong kalian maksimalkan ya, karena itu proporsi nilai terbesar gitu. Takutnya nanti kalau kalian gak prepare dengan baik dan nilainya jatuh, itu akan cukup membuat nilai kalian terjun bebas gitu ya. Berdasarkan pengalaman untuk UTS tertulis, dulu kalau UTS-nya tertulis itu memang perlu banyak diantisipasi ya. Jadi kalian harus sering-sering latihan soal tahun lalu gitu misalnya untuk UTS yang ini. Nah, tapi untuk sekarang belum ada kabar dari tim dosen, belum ada kabar sama sekali terkait dengan uh, pelaksanaan UTS-nya apakah tertulis ataukah untuk UTS-nya itu paper. Jadi belum ada kabar lagi. Nah, selanjutnya untuk proporsi berikutnya adalah review paper. Jadi nanti kalian diminta untuk mereview salah satu paper. Tolong juga dimaksimalkan karena proporsinya cukup besar, 20% ya. Jadi sayang banget kalau nggak dimaksimalkan. Nah, untuk asistensi dan absensi kita santai aja ya, karena cuma 10%, tapi gue harapkan kalian untuk absensi, kalian harus hadir at least jam 8.30 di Zoom kelas. Gitu ya. Nanti setiap jam 8.30 akan ada tim asdos yang men-screenshot kehadiran kalian. Make sure kalian datang, atau kalaupun nanti ternyata di akhir bermasalah, tolong kalian simpan screenshot kedatangan kalian di hari itu yang mencantumkan juga tanggal di hari itunya ya. Jadi kayak untuk bukti aja sih yang lebih autentik. Takutnya nanti gue salah menilai atau salah mencatat absensi kalian, kalian punya bukti otentik yang bisa diperjuangkan gitu untuk memperjuangkan nilai 10% kalian. Nah, untuk asistensi ini gue sangat fleksibel ya. Kalian mau menonton video asistensi ini kapan? Tapi harapan gue video asistensi ini nantinya bisa membantu kalian untuk uh, belajar dan mereview apa yang udah disampaikan oleh dosen pengisi materi di perekonomian Indonesia gitu. Nah, kemudian untuk akses materinya, nanti kalian bisa mengakses semua materi dan rekaman perkuliahan uh, di bit.ly PI genap strip 2021 ya. Nah, kemudian untuk video asisnya nanti kalian bisa lihat di channel YouTube ini gitu ya. Uh, Channel YouTube gue yang isinya ya cukup bermacam-macam ya. Ada video ya nanti kalian bisa. Tapi gue akan mengutilisasikan uh, channel YouTube ini untuk kalian gitu. Nanti kalian bisa akses semua video asistensi yang asinkronus di situ. Rencananya gue dulu juga semester lalu asis gue sinkronus gitu lewat Google Meet, mungkin videonya bakalan gue upload di situ. Kemudian untuk komunikasi selama kelas selama semester ini, gue akan mengandalkan sosial media lain ya. Jadi kalian boleh kalau yang belum masuk
make sure kalian semuanya udah masuk, jangan sampai belum masuk ya. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan untuk mata kuliah perekonomian Indonesia ini adalah penting banget buat kalian untuk cari-cari informasi terkait dengan kondisi ekonomi terkini. Kemudian kalian juga perlu ngerti hukum supply demand biasa ya. Jadi untuk mengetahui pergerakan pasar atau perubahan kondisi pasar dan perekonomian seperti apa. Kemudian kalian juga harus mengerti seperti misalnya ekspektasi masyarakat itu seperti apa atau perubahan perilakunya terkait ya terkait dengan perekonomian Indonesia ya. Kemudian juga kalian harus up to date dan mengerti bayangan ya, kira-kira apabila pemerintah menerapkan suatu kebijakan atau regulasi, nah dampaknya di sektor-sektor di perekonomian atau di perekonomian secara umum itu gimana. Nah khusus untuk implikasi kebijakan ya kalian perlu highlight lebih karena nanti kalian uh, ada potensi paper yang kalian bikin itu terkait dengan kebijakan juga atau review papernya juga mungkin terkait dengan kebijakan gitu. Dan banyak sekali materi-materi di perekonomian Indonesia itu yang memang tentang kebijakan. Jadi ada masalah, lalu gimana pemerintah mau mengadres masalahnya itu dengan suatu kebijakan, dan apakah kebijakan itu tepat sasaran atau cukup baik gitu ya untuk mengatasi masalah yang ada. Kemudian juga kita juga akan membahas tentang kendala luas wilayah Indonesia ya, dan juga ketimpangan baik itu pendapatan ataupun alokasi sumber daya yang ada di Indonesia. Karena kita mengingat juga ya Indonesia cukup luas ya dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua gitu ya. Dari ujung barat sampai ujung timur. Nah itu semuanya Indonesia. Ada kendala luas wilayah karena ternyata Indonesia nggak cuma daratan tapi juga ada lautannya. So pasti masalah logistik juga nanti bakalan dibahas gitu ya. Kemudian juga kita akan membahas hubungan antara kondisi perekonomian Indonesia dan iklim regional dan global. Gimana Indonesia dalam posisi atau kalau kita compare secara regional dengan negara-negara di ASEAN gitu ya atau negara-negara yang ada di dunia secara umum. Kemudian juga kita akan banyak membahas tentang trade-off kepentingan atau imbas korban gitu ya. Kayak misalnya kalau pemerintah menerapkan kebijakan pajak terhadap maksudnya ketika pemerintah menghapuskan kebijakan subsidi gitu, siapa yang akan paling terkena dampaknya gitu. Ya kita akan lihat gimana sih dalam sebuah perekonomian itu pemerintah selalu dihadapkan dengan kondisi trade off. Kalau misalnya mau memperbaiki di salah satu sektor, maka sektor yang lain harus dikorbankan. Karena ya ada kendala, salah satunya kendala sumber daya atau yang kita sebut juga dengan kendala anggaran. Ada keterbatasan anggaran ya yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi di satu sisi pemerintah harus berupaya gimana caranya supaya kendala anggaran ini tetap bisa menghasilkan kesejahteraan atau welfare yang maksimum buat rakyat Indonesia. Kemudian untuk materi PI ya sangat butuh kalian itu untuk menjadi kritis dan berpikiran terbuka. Utamanya kalau kalian nanti bikin paper gitu ya, itu akan sangat penting. Kemudian materi di PI ini sebenarnya sangat fleksibel dan sangat mungkin untuk berubah. Jadi belum tentu mata kuliah perekonomian Indonesia semester ini sama dengan sama dengan materi mata kuliah PI semester kemarin. Karena selama berjalannya semester pasti ada dinamika yang terjadi yang perlu dibahas untuk making sure kalau kita ini up to date gitu ya. Jadi tim dosen juga berusaha supaya materi yang dibuat ini uh, pas gitu ya dengan kondisi yang sekarang sedang ada. Nah, kemudian di awal Prof. Jatun sempat menjelaskan terkait dengan business cycle atau siklus bisnis ya, atau kita bisa sebut siklus ekonomi. Jadi siklus ekonomi ini kita bisa lihat kalau ada suatu saat perekonomian itu turun ya. Jadi real GDP-nya ini turun. Ya, di sini kita ngomongin real GDP ya, bukan nominal GDP. Jadi kita menghitung GDP-nya ini dengan menggunakan constant price, bukan atau harga konstan ya. Harga di tahun dasar, bukan harga di tahun berlaku.
Kemudian ya kita bisa lihat real GDP-nya ini bisa turun. Nah, kondisi ketika turun ini kita sebut sebagai recession. Kemudian turunnya pertumbuhan GDP real gitu ya kita sebut sebagai resesi. Kemudian eh, ketika nanti naik kita sebut sebagai ekspansi gitu. Ya, ini sekilas tentang siklus bisnis ya. Jadi kalau kita ngomongin resesi, misalnya Indonesia kemarin dikabarkan mengalami resesi ya, karena mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut, selama 2 kuartal atau 2 kuartal. Nah, itu yang disebut sebagai resesi. Jadi resesi itu adalah pertumbuhan ekonominya negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Kemudian lanjutan dari resesi, resesi yang lebih parah ya. Resesi yang lebih parah kita sebut juga sebagai depresi. Nah, tapi untuk ekonomi ini belum apa ya, untuk depresi tadi belum ada indikatornya. Apakah harus resesi selama beberapa periode atau harus ada kondisi-kondisi tertentu untuk suatu perekonomian disebut sebagai depresi itu belum ada. Kemudian Prof. Jatun juga menjelaskan ya, sebenarnya kondisi sebelum right before COVID gitu ya, sebenarnya perekonomian dunia atau perekonomian Indonesia juga imbasnya gitu ya, itu sedang mengalami slowdown juga sebetulnya karena dampak dari perang dagang yang dulu dilakukan oleh USA atau Amerika Serikat dengan China. Nah, mungkin ya walaupun kita bisa lihat ya pada tahun 2019 growth Indonesia, growth GDP-nya ini 5% YoY apabila dibandingkan dengan Desember 2018 berarti ya Indonesia tumbuh 5% itu di Desember 2019 compare to Desember 2018. Nah, akan tetapi pada Desember 2020 pertumbuhannya YoY year on year itu turun 3,5% dibandingkan dengan tahun lalu tahun Desember 2019. Ya, kita bisa bilang ini dampak dari COVID ya. Uh, Nilai produksi Indonesia menurun. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ya, tidak hanya Indonesia yang mengalami pertumbuhan yang negatif untuk GDP di tahun 2020, tapi ada banyak juga negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Justru yang mengalami positif ini anomali gitu ya. Ada China, kemudian ada Turki, dan ada Pakistan. Jadi mereka tetap positif instead of COVID gitu ya. Walaupun COVID, mereka tetap mengalami pertumbuhan GDP yang meningkat. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di antara negara-negara yang mengalami pertumbuhan yang negatif ini, yang warna merah di sini, ada juga negara yang mengalami uh, penurunan tingkat harga atau deflasi gitu ya. Jadi harganya turun year on year. Nah, sebenarnya apa sih implikasinya ketika uh, pertumbuhan ekonominya turun atau Y-nya turun dan harganya turun gitu ya. Nah, kita bisa uh, hubungkan di sini sebenarnya ketika kondisi itu terjadi ya, ketika ini adalah harga ya, sorry, ini adalah harga dan ini adalah kuantitas, atau kalau kita ngomongin dalam hal ini kita ngomongin keadaan agregat, maka kuantitas ini bisa kita ganti dengan Y gitu ya. Nah, kemudian aku akan gambarkan ini adalah kondisi sebelum COVID gitu ya, ada agregat supply dan ada agregat demand ya. Ketika COVID terjadi, maka akan berdampak kemana sih gitu ya. Ketika COVID terjadi, maka yang terjadi adalah terjadi uh, penurunan dari agregat supply gitu. Jadi agregat supply ini menurun gitu ya dari AS0 ke AS1 sehingga menyebabkan uh, apa nih? Berarti Y-nya ini menurun. Itu potensi yang pertama. Jadi dari Y0 ke Y1 ini karena COVID. Jadi
terjadi kenaikan biaya produksi gitu ya. Ini penurunan penurunan AS dari AS0 ke AS1 ini kita bisa artikan dampak dari kenaikan biaya produksi misalnya karena dulu di awal-awal sempat China ini mengalami lockdown gitu ya sehingga beberapa negara kekurangan pasokan bahan baku gitu ya. Atau juga ketika berbagai negara selain China misalnya negara lain ini juga mulai mengalami kebijakan mulai apa ya mengurangi keluar masuknya barang gitu ya. Nah, yang menyebabkan apa? Negara-negara partner dagang mereka yang mengandalkan negara-negara ini sebagai negara pemasok gitu ya, atau China sebagai pemasok ya mereka nggak ada bahan baku gitu. Ketika mereka kekurangan bahan baku, ya pasti mereka akan berproduksi lebih sedikit sehingga menyebabkan AS-nya turun gitu. Jadi mereka kekurangan bahan baku atau mereka bisa dapat bahan bakunya bisa dapat ya, cuma harganya mahal gitu. Nah, kelangkaan bahan baku inilah yang menyebabkan AS-nya bergeser ke kiri sehingga kita bisa lihat terjadi penurunan dari output atau Y gitu. Nah, tapi di satu sisi ada juga negara-negara yang selain mengalami penurunan Y gitu ya, dia juga mengalami penurunan harga atau deflasi. Nah, ini bisa jadi terjadi kalau negara itu mengalami penurunan juga di aggregate demand-nya. Jadi selain aggregate supply-nya yang turun, ternyata uh, disebabkan oleh kenaikan apa nih misalnya, karena penduduknya banyak yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah itu akan sehingga penduduknya kekurangan Y gitu ya, kekurangan pendapatan ya kan. Aggregate demand ini kan komponennya gini kan, atau plus NX gini ya. Ketika ada COVID, maka misalnya ekspor yang menurun, kemudian konsumsinya juga menurun. Nah, ini akan menyebabkan agregat demand-nya bergeser ke kiri. Gini. Sehingga kita bisa lihat ya ketika AD-nya bergeser ke kiri, apa yang akan terjadi? Ya Y-nya akan turun lagi ya, keseimbangannya jadi sorry. Nah, ini agregat demand-nya mungkin dia parah ya, cukup parah. Jadi di sini aku gambar. Nah, berarti sekarang pertemuannya ada di sini ya, equilibriumnya. Kita bisa lihat ya, dari harga yang semula ada di sini. Nah, ini harganya turun karena terjadi juga penurunan di agregat demand gitu ya. Sorry, ini berarti PAD2 misalnya. Ini kita P2, ini tadi P0. Harganya turun dari P0 ke P2, kemudian untuk Y-nya juga turun lagi. Tadinya udah turun dari Y0 ke Y1, kemudian turun lagi ke Y2. Nah, ini adalah kondisi yang tercermin di negara-negara yang selain dia mengalami penurunan pada Y, tapi juga dia mengalami penurunan di harganya gitu. Jadi selain penurunan di pertumbuhan ekonominya gitu ya, yang tadi pertumbuhan ekonominya warna merah di atas, dia juga mengalami inflasi yang negatif atau deflasi. Nah, kemudian kalau kita bandingkan lagi misalnya kondisi-kondisi di negara-negara lain gitu ya, misalnya ketika sebelum COVID kita bisa lihat budget balance-nya di sini masih ada negara yang menerapkan kebijakan anggaran surplus. Jadi kebijakan anggaran surplus di mana dia government expenditure, di mana dia penerimaan atau government revenue-nya masih lebih tinggi daripada government expenditure-nya gitu ya. Nah, akan tetapi kita bisa lihat setelah kondisi COVID ini, mostly atau hampir semua negara menerapkan kebijakan anggaran defisit. Jadi mereka karena COVID ini, negara karena tadi kita udah bahas ya, pasti terjadi shock dari komponen pendapatan ini. Pasti ada shock di NX dan C dan I gitu ya. Maka untuk menjaga perekonomian di sini, Y-nya ya perlu stimulus gitu ya. Stimulusnya salah satunya melalui
kebijakan ekspansif, salah satunya bisa melalui fiskal. Nah, ini salah satunya dengan menerapkan anggaran defisit gitu. Jadi mereka memperbanyak pengeluarannya. Misalnya kita lihat Indonesia ya, defisit anggaran kalau misalnya kita compare as a percentage of GDP, maka akan defisit atau negatif gitu ya. Cukup banyak juga 7% dari GDP gitu. Kemudian uh, selain kebijakan fiskal ekspansif karena pandemi ini, pemerintah gitu ya, dalam hal ini sebenarnya bukan pemerintah sih, tapi Bank Indonesia gitu ya, menerapkan juga kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan tingkat suku bunga yang kalian bisa lihat tingkat suku bunganya konsisten mengalami penurunan ya. Itu salah satunya untuk membantu transmisi dari kebijakan ekspansif itu. Selain ada kebijakan fiskal, tapi juga dibantu dengan kebijakan moneter supaya stimulusnya bakalan lebih jalan. Nah, kemudian kalian bisa lihat juga di sini ya. Untuk harga komoditas sebenarnya ketika ada pandemi COVID ini jelas mobilitas orang menurun. Maka Prof. Jatun kemarin juga menjelaskan hal itu berdampak pada harga dari minyak mentah yang menurun. Karena orang-orang tidak pergi kemana-mana ya, otomatis konsumsi BBM menurun. Konsumsi terhadap BBM pun menurun, harganya juga menurun. Itu pertama dari unsur mobilitas atau unsur transportasi. Kemudian selain itu juga produksi-produksi kan banyak yang menggunakan BBM ini. Jadi ketika uh, produsen mengurangi produksinya, maka dampaknya juga salah satunya ke permintaan bahan bakar gitu ya, atau permintaan minyak mentah untuk menjalankan produksi mereka juga menurun. Akhirnya kita bisa lihat di sini terjadi penurunan harga year on year untuk minyak mentah gitu. Nah, kemudian Prof. Jatun juga menjelaskan ya, terkait dengan kondisi kredit rating Indonesia di tengah pandemi ini. Nah, kredit rating ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena sebenarnya ketika pandemi ini, pemerintah Indonesia mau pengen untuk karena tadi kan ya budget defisit ya, butuh banyak banget pembiayaan dari luar, salah satunya melalui utang gitu ya. Nah, maka gimana caranya biar dapat utang? Ya, caranya adalah gimana caranya biar dapat utang sehingga bisa membiayai pengeluaran? Ya, salah satunya adalah dengan memperbaiki atau menjaga setidaknya kredit rating yang sudah Indonesia punya gitu ya, supaya Indonesia tetap bisa dapat uh, kredit gitu ya. Kredit rating ini mencerminkan apa ya, kemampuan Indonesia untuk membalikan pinjaman dan resiko apabila negara lain memberikan kredit ke Indonesia gitu. Jadi kalau semakin bagus berarti resiko utangnya itu nggak dibalikin semakin rendah gitu. Jadi kalau misalnya semakin gak beresiko nih untuk meminjamkan Indonesia uang atau utangan, ya berarti negara lain semakin antusias gitu untuk memberikan pinjaman Indonesia untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran karena budget defisit ini gitu. Kemudian kita lihat juga terkait dari dampak pandemi ini terhadap komposisi neraca perdagangan Indonesia, dalam hal ini adalah ekspor dan impor ya. Kita bisa lihat di sini ya, di tahun 2020 kita bisa lihat di sini untuk ekspor impor ya, pertumbuhan atau perubahannya gimana sih. Nah, sebetulnya kita udah bisa lihat ya di 2019 ini, sebelum 2020 pun ekspor dan impor Indonesia sudah mulai berkurang. Salah satunya ada faktor tadi aku udah bilang juga ya, perang dagang diperparah lagi dengan adanya COVID gitu ya. Nah, kemarin sempat ada berita kalau net ekspor Indonesia atau surplus perdagangan Indonesia ya, selisih antara ekspor dan impor ini mengalami uh, saldo atau ya nilainya positif gitu ya. Nah, sebenarnya ini kabar baik atau kabar buruk gitu ya. Sebenarnya kan kondisi ini kondisi yang paling diinginkan gitu ya. Karena orang-orang dulu sering protes, Indonesia kenapa sih impornya lebih gede gitu ya.
Kenapa nggak ekspor kita? Kenapa nggak kita ekspor macam-macam? Kan kita banyak tuh barangnya. Atau kenapa kita punya beras tapi kenapa sih kita masih impor aja gitu? Ya kenapa kita harus impor gitu? Ayo dong ekspor biar kita neraca perdagangannya nggak naik, nggak defisit terus gitu ya. Nah, begitu pandemi tercapai nih kondisi surplusnya. Nah, tapi sadly to say, ternyata kondisi surplus yang terjadi ketika pandemi ini, ya, X min M yang lebih dari nol ketika pandemi ini, ternyata disebabkan oleh apa? Iya benar, terjadi penurunan impor jelas. Nah, tapi penurunan impor ini lebih besar daripada penurunan ekspornya. Jadi ekspor juga menurun sebenarnya, tapi penurunan impornya ini lebih besar daripada penurunan ekspornya. Nah, gawat juga sebenarnya ketika impor ini turun. Kenapa sih gawat? Karena Indonesia itu ternyata masih butuh impor, terutama impor bahan baku. Nah, ketika impornya turun, ya, berarti ketika impor secara keseluruhan turun, ya, berarti kita perlu berhati-hati nih, jangan-jangan impor bahan bakunya yang turun. Dan ternyata memang benar penurunan impor ini karena ada terjadinya penurunan impor bahan baku. Nah, ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena kalau gitu nanti, kalau impor yang menurun, sorry, kenapa gue gambar rumah ya? Pabrik-pabrik Indonesia yang mau berproduksi ini bingung, mereka dapat bahan baku dari mana. Itu kan karena nggak ada bahan baku, jadi nanti mereka nggak bisa berproduksi. Kalau nggak bisa produksi, nanti outputnya atau nilai produksinya turun. Ya, kalau outputnya turun, ya nggak, Y-nya juga pasti turun itu, atau pendapatan nasional atau GDP. Ya kan GDP kan kita artikan GDP itu sebagai total output perekonomian ya, dalam nilai moneter gitu. Jadi ya agak bahaya juga nih ketika kondisinya pandemi, tapi neraca perdagangan Indonesia surplus gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan, yaitu tadi beberapa dampak pandemi terhadap kondisi dan situasi perekonomian Indonesia. Nah, emang kalau pandemi kenapa sih gitu ya? Ya, ketika pandemi, karena orang-orang takut dengan virus yang bertebaran di luar gitu ya. Ketika mereka keluar, potensi keterkena virusnya lebih tinggi, maka mereka semua menurunkan aktivitas perekonomian. Jadi kita bisa lihat dulu awal-awal lockdown gitu ya. Orang-orang nggak kemana-mana, semuanya di rumah, gitu kan. Ketika semua orang di rumah, ya mereka jadi yang misalnya tadinya konsumsi naik ojek online gitu ya, mereka jadi nggak naik ojek online lagi, terjadi penurunan konsumsi. Salah satunya konsumsi untuk transportasi, konsumsi untuk liburan gitu ya. Nah, ketika konsumsinya menurun atau pengeluaran orang ini menurun, pengeluaran perusahaan gitu ya, pengeluaran orang atau rumah tangga kita sebut konsumsi, untuk kita sebut sebagai investasi flow atau alur arus, ya arus mereka menghambat atau menutup arus bahan baku yang biasa kita impor gitu ya dari luar, menurun juga gitu. Akhirnya stok atau kita nggak punya bahan baku ya, karena kita masih harus berproduksi, maka kita harus mencari supplier alternatif. Nah, tapi karena supplier alternatifnya ini punya stoknya dikit dan yang minta banyak gitu ya, maka biaya dari bahan bakunya ini akan meningkat. Nah, akhirnya biaya produksinya meningkat. Gitu. Kemudian juga, berarti di sini sebenarnya COVID itu dampaknya kedua hal ya, ke agregat supply dan ke agregat demand. Menurunkan agregat supply dan menurunkan agregat demand, sehingga kondisinya yang terjadi ada dua tadi, harga turun dan dia juga turun. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, Indonesia salah satu sektor yang cukup kuat gitu ya, yang kita cukup andalkan gitu ya. Eh, itu salah satunya adalah sektor pariwisata ya. Itu
apa ya, tulang punggung ekspor Indonesia ya, tulang punggung ekspor jasa Indonesia. Ternyata setelah COVID ya, karena COVID pastinya ini mengalami guncangan yang cukup besar, uh, kom- kalau kita bandingkan dengan ekspor di sektor lainnya. Kita bisa lihat kunjungan wisatawan mancanegara di sini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, menurut pintu masuknya dimanapun dibatasi gitu ya. Nah ini sebenarnya terutama misalnya di Soekarno-Hatta atau Ngurah Rai gitu ya. Ini kita lihat Ngurah Rai atau Bali itu kan emang banyak ya wisatawan mancanegaranya. Makanya Bali juga termasuk salah satu pulau atau provinsi yang eh, mengalami guncangan yang paling dahsyat atau paling paling terdampak gitu ya karena pandemi COVID-19 ini. Kita bisa lihat setelah COVID ya, setelah Indonesia udah selesai nih bercanda tentang COVID-nya gitu ya, dan mulai serius dan mulai menutup pintu masuknya, kita bisa lihat di sini nearly zero tourism atau foreign tourism. Nah, kemudian kita masih terus berharap ya pandemi COVID ini bisa segera selesai supaya perekonomian Indonesia ini bisa cepat recovery gitu ya. Kemarin Prof. Jadun juga menjelaskan ada beberapa tahap recovery gitu ya. Kalian coba bisa review lagi materinya. Kita berharap recovery-nya ini cepat sehingga perekonomian Indonesia yang tadinya udah mau bergerak di kondisinya gini ya, turun. Nah, recovery-nya ini mau seperti apa gitu yang kemarin Prof. Jatun ceritakan. Nah, kita berharap kita nggak ada di kondisi di bawah ini lama-lama gitu ya. Artinya kita berharapnya perekonomian nanti bisa segera naik gitu ya. Ya, supaya dampak-dampak negatif akibat penurunan perekonomian ini bisa segera diatasi gitu. Nah, salah satunya untuk mempercepat proses apa ya recovery-nya ini, pemerintah mulai menerapkan atau mulai membeli vaksin yang ya even banyak pihak yang masih kontra tapi banyak juga yang pro gitu ya. Mereka mulai berharap nih dengan kedatangan vaksin ini bisa menjadi harapan baru buat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita flashback lagi dalam dunia perpandemian gitu ya, kita bisa lihat manusia berkembang maka virus juga berkembang gitu ya. Dulu kita bisa lihat virus influenza bisa membunuh uh, nearly half of population in the world gitu ya ketika zaman dulu, kemudian muncul vaksin ya gitu ya. Nah, ada kemungkinan COVID juga akan jadi seperti itu gitu ya, akan menjadi penyakit seperti influenza gitu di masa yang akan datang, bisa jadi gitu. Ini kalau menurut pandangan gue gitu ya. Ketika manusia berkembang, maka jangan salah virus juga berkembang gitu ya. Nggak mau kalahnya virus. Nah, salah satu untuk menghadapi virus yang semakin berkembang gitu ya. Dan untuk mengatasi penyebarannya, kita pakai vaksin gitu ya. Untuk vaksin ya, kita udah tahu bareng-bareng ya, kalau vaksin corona ini atau vaksin COVID disuntik 2 dosis ya untuk masing-masing orang. Dengan yang pertama diberikan adalah tenaga kesehatan ya, nakes gitu ya. Kemudian baru backbone lainnya dalam perekonomian. Seperti sekarang mungkin udah mulai ke pegawai pelayanan publik dan dosen gitu ya. Bahkan mungkin untuk mahasiswa bisa dilaksanakan mulai Juli nanti, ada rumor-rumornya udah mulai diterapkan ke mahasiswa. Ya we hope that vaksin will help us a lot gitu ya for our economic recovery gitu sih. Oke. Kemudian ya kita tahu tadi ya banyak negara yang semakin mengeluarkan banyak budgetnya untuk COVID recovery ini. Ya, dampaknya setelah COVID ini pasti banyak negara yang semakin banyak gitu ya utangnya karena struggle untuk membiayai recovery COVID ini. But it's okay gitu ya, daripada negaranya jatuh cukup dalam gitu ya, malah nanti uh,
menyebabkan dampak-dampak lain yang lebih severe buat perekonomiannya. Jadi it's okay selama Indonesia masih bisa manage resiko-resiko dari utang yang dilakukannya gitu ya. Seperti Indonesia selain uh, Indonesia juga mulai menambah pasokan utangnya gitu ya dari mengeluarkan sukuk dan obligasi. Kalian yang mau berpartisipasi gitu ya untuk post pandemic recovery buat Indonesia bisa membeli sukuk atau obligasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Gitu sih. Kita bisa lihat ya debtnya meningkat banyak negara. Kalau ini kita lihatnya dalam kasus global ya, as a percentage of GDP, kita bisa lihat ya apa nih utang atau debt pemerintah semakin meningkat gitu ya, walaupun ya peningkatannya kalau misalnya kita bandingkan dengan sebelum COVID ya mungkin ada peningkatan lah tapi cukup signifikan gitu. Nah kemudian sebenarnya ini nggak ada kaitannya sama pandemi sih, tapi kita bisa lihat ya kalau raksasa perekonomian global ini sebenarnya sedikit banyak berubah gitu ya dari yang kita tahu sebelumnya mayoritas atau apa ya gurita Amerika Serikat tuh besar gitu ya. Waktu misalnya di awal tahun 2000-an Amerika Serikat is the biggest ekonomi yang paling banyak atau besar kebijakannya berpengaruh untuk perekonomian global itu Amerika. Tapi ternyata setelah kita menjalani waktu di 2010-an gitu ya, 2018 misalnya, kita bisa lihat di sini China ya dari yang tadinya kecil hitam ini jadi melebar. Jadi China sekarang mungkin sekitar proporsinya kira-kira 18 or around berapa tuh kira-kira ya? Ya kira-kira 15 persenannya atau 18 gitu. 18% output dunia itu dihasilkan di China gitu ya. Nah, ini dominasi China cukup tinggi ya. Mereka terus melakukan perbaikan di segala bidang gitu ya. Kemudian untuk Japan cenderung menurun ya. Dan Amerika dan EU, European Union juga cukup menurun gitu. Nah, mungkin itu untuk pertemuan asistensi yang pertama yang perlu di-highlight pada ya, pertemuan kita kali ini adalah ya pertemuan Prof. Jatun juga ya pandemi telah apa ya istilah memporak-porandakan juga kita bisa bilang seperti itu ya. Jadi Indonesia lagi diuji nih fundamental perekonomiannya gimana gitu ya. Maka action atau policy kebijakan yang tepat untuk menghadapi pandemi ini harus dilaksanakan gitu ya supaya recovery perekonomian Indonesia ini bisa lebih cepat sehingga pihak-pihak yang terdampak gitu ya atau misalnya tenaga kerja yang tidak bekerja karena COVID ini gitu ya nantinya bisa setelah ekonomi setelah recovery perekonomian ini bisa bekerja kembali dan bisa uh, berkontribusi lebih itu buat perekonomian Indonesia gitu. So problem-problem yang lain di perekonomian juga bisa lebih teratasi lagi. Gitu. Oke, I think itu dulu untuk pertemuan pertama. Kita akan ketemu lagi di video asistensi yang kedua. Oke, thank you semuanya sudah menonton.